Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rifka Alia Putri Baihaqi dengan NIM 2502021167 ingin menyelesaikan tugas final di mata kuliah At-Taqwim At-Tarbawi di Lughah Arabiyah dalam bentuk video. Saya akan menjelaskan di setiap materi itu ada 3 soal. Yang materi pertama itu adalah pengertian At-Taqwim At-Tarbawi. Jadi pengertian jadi soal pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan At-Taqwim secara pendidikan dan jelaskan tujuan utamanya. Dalam konteks pendidikan, takwim itu adalah evaluasi, yaitu proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran telah tercapai. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dan untuk mengetahui dan menjadi dasar pengambilan keputusan seperti remedial, perbaikan pembelajaran atau juga dengan penentuan peringkat kelas atau penentuan kelulusan. Soal kedua itu adalah jelaskan perbedaan antara pengukuran dan evaluasi. Kalau pengukuran itu adalah proses pemberian angka atau nominal secara sistematis terhadap kemampuan atau karakteristik peserta didik dengan instrumen tertentu. Kalau evaluasi adalah menilai hasil keberhasilan peserta didik dalam keberhasilan pembelajaran dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengukuran ini adalah data yang didapatnya, sedangkan untuk evaluasi itu adalah memberikan data. Maksudnya evaluasi itu pemberian makna terhadap data yang dihasilkan gitu. Terus soal yang ketiga itu adalah sebutkan 4 tingkat skala. 4 tingkat skala. Dan masing-masing contohnya. Jadi yang pertama itu ada nominal, digunakan sebagai label atau kategori. Contohnya itu kayak jenis kelamin. Terus yang kedua itu adalah ordinal, menunjukkan urutan atau peringkat. Contohnya itu juara 1, juara 2, dan juara 3. Terus yang ketiga adalah interval, memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya itu dalam suhu derajat Celcius. Terus yang terakhir adalah rasio. Rasio itu memiliki jarak yang sama dan nol mutlak. Contohnya itu di berat badan dan tinggi badan. Materi yang kedua, bab kedua yaitu konsep pokok evaluasi pembelajaran. Soal yang pertama, jelaskan 4 fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan seperti menentukan kenaikan kelas dan kelulusan. Yang kedua, membantu menyesuaikan program pendidikan dengan perbedaan kemampuan setiap peserta didik. Yang ketiga, digunakan untuk mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang terakhir, meningkatkan minat belajar dan mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap peserta didik. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 4 evaluasi pembelajaran.
berdasarkan tujuan dan fungsinya. Yang pertama adalah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini dilakukan ketika sebelum proses pembelajaran untuk mengetahui minat, bakat, kepuasan didik. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui penguasaan materinya. Yang ketiga adalah evaluasi diagnostis, adalah ketika bertujuan untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar siswa. Yang terakhir adalah evaluasi sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil belajar siswa secara keseluruhan. Yang ketiga adalah apa saja prinsip. Sebutkan apa saja 3 prinsip dasar evaluasi menurut Anas Sudijono. Yang pertama adalah prinsip keseluruhan, yaitu evaluasi mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, prinsip berkesinambungan, yaitu evaluasi dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah prinsip objektivitas, yaitu evaluasi harus bebas dari unsur objektivitas sehingga hasilnya itu dapat dipercaya. Materi yang ketiga adalah pendekatan teks bahasa. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pendekatan esai terjemah dalam teks bahasa? Pendekatan esai terjemah adalah pendekatan tradisional dalam teks bahasa yang berfokus pada kemampuan menerjemahkan dan memahami teks bahasa serta kosakata melalui soal esai atau terjemah. Soal yang kedua apa tujuan utama pendekatan komunikatif dalam pengujian bahasa? Tujuan utama pendekatan komunikasi adalah mengembangkan kompetensi komunikasi peserta didik melalui komunikasi yang nyata, baik keterampilan mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Soal yang ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan tes close dan apa kemampuan yang diukur melalui tes tersebut. Tes close adalah tes yang menghilangkan kata dalam sebuah teks. Kemudian peserta didik diminta untuk mengisi bagian yang kosong tersebut. Tes ini dapat mampu untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami bacaan, penguasaan kosakata, dan kemampuan bahasa secara terpadu. Oke, untuk materi yang keempat itu adalah pengembangan tes bahasa. Soal yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar dan mengapa KD menjadi acuan dalam penyusunan tes. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. KD menjadi acuan dalam penyusunan tes karena menjadi dasar untuk menentukan indikator dan soal sehingga itu dapat mengukur kemampuan siswa sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah jelaskan hubungan antara kompetensi dasar, indikator dan tes dalam proses pembelajaran. KD merupakan tujuan yang ingin dicapai. Indikator adalah menyebabkan KD menjadi kemampuan yang lebih spesifik dan terukur. Dan yang terakhir, sanakan tes digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Ketiganya saling berkaitan ya, sebagai evaluasi pembelajaran berjalan secara tepat dan akurat.
Yang ketiga itu adalah apa yang dimaksud dengan spesifik tes atau kisi-kisi tes. Spesifik tes atau kisi-kisi tes adalah rencana penyusunan yang memuat materi, hasil belajar yang akan diukur, dan jumlah butir soal. Materi berikutnya adalah format butir soal. Yang pertama itu adalah soal pertama, mengapa penyusunan butir soal dikatakan sebagai ilmu sekaligus seni? Karena penulisan butir soal itu harus memiliki teknik dan prosedur yang harus diikuti, sekaligus memerlukan kreativitas agar soal mampu mengukur hasil belajar peserta didik secara tepat. Yang kedua adalah sebutkan 4 ketentuan dalam penyusunan soal pilihan ganda yang baik. Pokok soal dan hanya memuat satu masalah. Alternatif jawaban homogen dan logis, tidak memberikan jawaban ke arah petunjuk jawaban ke arah yang benar, memiliki distraktor atau jawaban pengoceh yang baik. Soal yang ketiga adalah apa tujuan penggunaan format clause dalam evaluasi pembelajaran? Format clause bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik memahami kosakata bacaan dan mengisi kata-kata yang sudah dikosongkan secara sistematis dalam suatu wacana. Tes yang digunakan hanya harus utuh dan memiliki keterkaitan antar kalimat. Materi selanjutnya adalah tes komponen bahasa. Soal yang pertama itu adalah apa tujuan utama dari tes bunyi bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu adalah mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan bunyi huruf, menilai ketepatan pelafalan, melatih kepekaan terhadap sistem bunyi bahasa Arab. Soal yang kedua itu adalah berdasarkan perbedaan antara mufradat aktif dan pasif. Kalau mufradat aktif itu adalah mufradat yang dapat dipahami dan biasanya itu digunakan di maharah kalam dan maharah kitabah. Kalau mufradat pasif itu adalah mufradat yang dipahami oleh maknanya dan belum bisa digunakan untuk mufradat aktif, dan biasanya itu digunakan di kegiatan qiraah serta menyimak gitu. Terus yang ketiga itu adalah apa yang dimaksud dengan tes qawaid. Tes qawaid adalah tes untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan kaidah tata bahasa Arab, nahwu dan sharaf. Terus aspek-aspeknya itu apa aja? Kalau nahwu itu dilihat dari jumlah ismiyah, fi'liyah, terus i'rabnya, serta kedudukan satu kata dalam kalimat. Terus kalau untuk saraf, yaitu dilihat dari perubahan kata, bentuk kata, tasrif. Terus yang kedua kata dasar dan turunannya, yang serta pola kata, wazan. Untuk materi yang ketujuh yaitu adalah tes kompetensi keterampilan istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Soal pertama, mengapa tes keterampilan istimak termasuk tes objektif? Karena tes istimak ini termasuk tes objektif dia karena peserta hanya diminta untuk mengenali atau mengidentifikasikan bunyi kata atau kalimat yang didengar, bukan hasil bahasa sendiri. Yang kedua adalah soalnya apa saja aspek yang dinilai dalam tes keterampilan kalam. Yang pertama itu pengucapan, makhrajnya, pelafalan, tata bahasa, kosakata, intonasi, dan kelancaran berbicara. Terus yang ketiga yaitu apa perbedaan tes kitabah dan tes qiraah. Kalau kitabah itu merupakan tes produktif yang dimana tes tersebut hanya siswa hanya diminta untuk menulis hasil karya sendiri, dari penulisan
huruf hingga esai. Kalau yang qiraah, siswa diminta untuk memahami isi teks yang dibaca melalui pertanyaan pemahaman pilihan ganda atau mengisi bagian yang kosong di teks qiraah tersebut. Materi selanjutnya yaitu analisis butir soal. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan analisis butir soal. Analisis butir soal adalah proses menelaah atau mengevaluasi setiap soal dalam suatu tes untuk mengetahui kualitasnya. Apakah tes tersebut terlalu mudah atau terlalu sulit dan mampu membedakan kemampuan siswa dan perlu diperbaiki. Soal yang kedua adalah jika persentase jawaban benar kelompok T atas T adalah 80% dan kelompok bawah R adalah 40%, berapakah tingkat kesukaran TK tersebut? Jawabannya, rumusnya itu TK sama dengan T persen tambah R persen bagi 2. Jawabannya, perhitungannya itu TK 80% tambah 40% bagi 2 sama dengan 60%. Interpretasinya itu karena berada pada rentang 31% kurang 71%, maka soal tersebut bisa dibilang tingkat kesukarannya itu sedang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal yang kedua itu adalah apa yang dimaksud dengan daya beda soal. Daya beda soal adalah daya beda kemampuan suatu soal untuk siswa, untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan tingkat tinggi dan dengan siswa kemampuan tingkat rendah. Materi selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan validitas dalam suatu tes? Validitas dalam suatu tes adalah tingkat ketepatan suatu tes dalam mengukur apa yang harusnya diukur. Validitas penting dalam memastikan tes benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Yang kedua itu adalah jelaskan perbedaan antara validitas isi, kriteria, dan konstruk. Kalau yang untuk isi, menunjukkan kesesuaian soal adalah materi, indikator dan tujuan pembelajaran. Validitas kriteria menunjukkan hubungan antara hasil dengan kriteria atau kemampuan yang baik melalui validitas prediktif ataupun konkuren. Kalau validitas konkuren menunjukkan bahwa tes benar-benar mengukur kemampuan atau karakteristik yang ingin diukur sesuai dengan konstruk yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah hubungan antara reliabilitas dan validitas dalam suatu tes. Reliabilitas dalam tes menunjukkan konsisten hasil tes, sedangkan validitas menunjukkan ketepatan tes dalam mengukur kemampuan yang diinginkan. Tes yang valid umumnya reliable, tetapi tes yang reliable belum tentu valid karena bisa saja konsisten mengukur hal yang salah. Oke, untuk materi pada bab 10 yaitu adalah pengolahan, penafsiran, dan pemanfaatan hasil tes. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan skor mentah atau raw skor dan bagaimana cara menentukan pada tes objektif. Jadi skor mentah itu adalah skor yang adalah penilaian hasil siswa dari tes sebelum diolah menjadi hasil akhir. Pada tes objektif, jika jawaban benar itu dikasih skor 1 dan jika jawabannya salah itu diberikan skor 0 dan di akhir akan dijumlahkan seluruh skor itu dan menjadi skor mentah. Untuk soal yang kedua, apa perbedaan antara evaluasi formatif dan sumatif? Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memperbaiki progres pembelajaran, memberikan penguatan pada materi remedial atau latihan tambahan apabila diperlukan.
Terus kalau evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menentukan nilai hasil akhir dan menyusun laporan hasil kegiatan siswa, hasil belajar siswa. Untuk yang ketiga adalah jelaskan perbedaan antara penilaian mutlak dan penilaian relatif. Penilaian absolut atau mutlak menilai siswa berdasarkan standar atau kriteria yang harus dipenuhi. Semua siswa dapat memperoleh nilai tinggi jika dia itu memenuhi proses tersebut, standar tersebut. Kalau penilaian relatif itu menilai siswa dengan membandingkan dengan siswa lain di dalam kelompok ataupun dalam kelas, sehingga dapat mempengaruhi siswa dalam memperoleh nilai tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Soalnya, apa perbedaan utama antara penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria? Kalau penilaian acuan norma itu membandingkan hasil belajar siswa dengan siswa lain dalam satu kelompok, dan itu bisa menunjukkan posisi relatifnya. Terus kalau penilaian acuan kriteria itu adalah hasil dari menilai pencapaian siswa dengan siswa lainnya sesuai dengan standar kompetensi yang telah dicapainya tanpa membandingkan dengan murid lainnya. Soal yang kedua, mengapa skor mentah para tes terstandar atau dikonversi menjadi skor turunan? Skor mentah perlu dikonversi menjadi skor turunan agar hasilnya itu agar hasil dari tes yang dilakukan itu memiliki jumlah soal dan tingkat kesulitan yang berbeda dapat dibandingkan dengan adil. Skor turunan memberikan dasar yang sama untuk menilai kinerja relatif peserta tes. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan peringkat persentil dan apa fungsinya dalam penilaian? Peringkat persentil adalah skor yang menunjukkan posisi relatif seorang murid dibanding anggota kelompok lainnya, yaitu persentil murid yang memperoleh skor sama atau skor rendah. Fungsinya itu untuk mengetahui kedudukan atau peringkat seorang murid dalam kelompok, bukan menunjukkan persentil soal yang jawabannya yang benar. Untuk materi yang terakhir yaitu penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. Yang pertama itu soalnya mengapa penilaian sikap penting dalam kurikulum 2013? Karena menilai karakter, sikap, dan perilaku siswa, tidak hanya pengetahuan. Soal yang kedua, mengapa skor penilaian negatif harus dibalik? Agar hasil penilaian tetap menunjukkan sikap yang sebenarnya. Soal yang ketiga, apa perbedaan ketiga instrumen penilaian sikap? Sikap akademis di sisi siswa, budi pekerti diamati guru, dan tes minat mengukur ketertarikan siswa dalam mata pelajaran tersebut.